Terungkap Ibtu Rudiana sempat ancam tembak terpidana kasus Vina. Sosok Eko Ramadhani, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan lantaran videonya saat diinterogasi beredar. Dalam video yang beredar, tampak Eko tetap teguh dengan pendiriannya meski menerima banyak intimidasi dan tekanan. Bahkan Ibtu Rudiana sampai mengancam akan menembaknya. Meski demikian, Eko tak gentar sedikit pun. Dalam video yang beredar, tampak Eko dan Jaya diinterogasi oleh Ibtu Rudiana dan beberapa orang lain. "Kamu mukul pakai apa kok? Daripada kamu remek, jujur mukul pakai kayu," kata Ibtu Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. "Mukul pakai kayu," timpal Eko. Kemudian, terdengar suara pria lain di video tersebut. "Pertama nendang," katanya. Ibtu Rudiana kemudian kembali mendesak Eko mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. "Kamu mukul pakai apa? Nendang aja nendang," kata Ibtu Rudiana. "Udah jujur aja saya tolongin," kata pria lain. Meski terdesak, Eko tetap teguh dengan pendirian jika dia tak tahu menahu. "Gak demi Allah saya gak tahu menahu," kata Eko. Mendengar ucapan itu, Ibtu Rudiana yang duduk di belakang langsung memegang rambut Eko. Ibtu Rudiana pun menekan untuk mengganggu psikis Eko. "Mau saya tembak," kata Ibtu Rudiana. Saat itu juga Jaya yang jongkok bersebelahan merangkul Eko. Dia meminta Eko untuk mengaku. "Jujur, jujur," kata Jaya ke Eko. Eko pun bereaksi keras pada Jaya. "Maksudnya mukul apa? Mabok tah," kata-kata Eko. Keberanian Eko dalam video tersebut sontak membuatnya banjir pujian netizen. Lantas, seperti apa sosok Eko sebenarnya? Ayah dari Eko Ramadhani, Kosim sempat membeberkan sosok asli putranya. Ia tetap tidak percaya bahwa anaknya merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu disampaikan Kosim saat diwawancari Tiffen dalam program Dua Sisi berjudul DPO Ditangkap, Pembunuh Vina Terungkap. "Saya enggak percaya, enggak yakin, Eko melakukan pembunuhan," tegas Kosim. Kosim menjelaskan bahwa Eko merupakan anak yang baik dan suka membantu orang tua. "Ya anaknya suka bantu orang tua bungkusin minyak kalau habis pulang kerja biasanya," ungkap Kosim. Kosim pun mengaku tidak mengenali Vina dan Eki. Kosim juga yakin bahwa anaknya bukan anggota geng motor. Kosim juga mengaku kaget saat anaknya dibawa polisi, karena dituduh terlibat dalam kasus tersebut. "Tahu-tahu, Eko, ditelepon temannya, kos ini, enggak tahunya ditangkap," ujar Kosim. Sebelumnya, di persidangan PK yang digelar di PN Cirebon, Jaya yang menjadi saksi mahkota untuk terpidana lain mengaku diintimidasi saat memberikan keterangan pada 2016. Jaya menerangkan, saat kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016, dia sedang berada di warung Bu Nining bersama teman-temannya. "Saya keluar abis Isya ketemu Kahfi, Okta, Udin, Supri, Eka dan lainnya. Saat itu saya beli minuman ciu, saya berangkat sama Kahfi," kata Jaya di sidang yang dipimpin Hakim Arir Ferdian. Sekira pukul 20, Jaya datang membawa ciu diminum teman-temannya termasuk Hadi. Lalu, sekira pukul 22, mereka patungan lagi untuk membeli ciu, dan Jaya yang kebagian membelinya. "Saya berangkat lagi sama Supriyanto, jam setengah 10, pukul 22 waktu Indonesia Barat," akunya. Setelah itu, mereka minum-minum di rumah Bu Nining sebelum akhirnya pindah karena ditegur. Jaya juga menceritakan, saat proses pemeriksaan di Polres Cirebon Kota, saat itu dia dan Sudirman dipisah dengan 7 orang yang ditangkap tim Rudiana.